Halo guys, gimana kabarnya guys? Baik kagak? Kita ini dari kelompok yang akan memperlihatkan kamu bro-bro dan sis ini dengan video yang kami buat. Oh, pada video kali ini kami diberikan tema Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Ada yang tahu nggak? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada Pita Burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara Indonesia diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, yakni lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata Bhinneka dengan arti beraneka ragam, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Apabila mengacu kepada arti secara harfiahnya, semboyan bangsa Indonesia itu secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pada video kali ini kami ngambil contoh kehidupan di desa terpencil ini. Umat beragama itu berdampingan, gotong royong membangun tempat ibadah. Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumbiyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan. Desa terpencil yang berjarak sekitar 40 km arah tenggara dari ibu kota Kabupaten Purwokerto ini menjadi satu dari 5 desa di Jawa Tengah yang menjadi percontohan kerukunan antar umat beragama sejak puluhan tahun silam. Umat Islam, Buddha, Kristen, dan kepercayaan di desa tersebut hidup berdampingan. Di desa yang berada di ketinggian 300 mdpl terdapat beberapa rumah ibadah, yaitu masjid, gereja, dan vihara. Nah, tadi kan kita sudah mendengar dan melihat kejadian yang berhubungan dengan kebinekaan di Indonesia. Saat ini kami merasa bahwa pada kejadian tersebut bisa disangkut-kaitkan dengan beberapa mata pelajaran seperti agama, PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Mengapa mapel agama? Tuhan memang mengklasifikasikan kita harus berbeda-beda, tapi menitipkan satu pesan, yaitu kasih nyala yang mempertemukan kita semua. Di Indonesia, semua harus memiliki agama dan tidak diizinkan masyarakat berbuat kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Mencukupi dan melengkapi sesama serta menoleransi sama meskipun berbeda-beda memanglah hal yang baik dan patut dicontoh bagi generasi muda ini. Hal positif yang minimal dapat dilakukan adalah seperti berteman dengan teman yang beda agama, mempelajari agama lain walaupun tidak mengikuti, dan lain-lain. Terima kasih Oli, saya akan ambil alih untuk sementara. Mengapa ini bisa masuk dalam PPKN? Karena kita harus bertoleransi seperti menghargai orang yang berbeda agama, menghormati orang yang sedang sembahyang, membantu orang kalau membedakan agama atau keyakinannya, dan tidak membeda-bedakan antar umat beragama seperti yang saya lakukan, yaitu mengikuti sembahyang walaupun beda agama atau keyakinan, dan memberikan orang lain waktu untuk beribadah. Lagi pula, hal ini juga termasuk dalam Pancasila, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih kaitannya dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah tentang berita. Hal ini adalah sebuah berita juga. Berita ini faktual, dikarenakan terdapat bukti-bukti foto dari berita tersebut. Terdapat unsur adik Simba, terdapat kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Kaitannya adalah yang diberitakan tentang umat beragama gotong royong membangun tempat ibadah, dan kejadian tersebut terjadi di desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumbiyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan desa itu juga menjadi desa sadar akan kerukunan. Terima kasih Nathan atas penjelasan yang sudah diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa hubungannya dengan ilmu pengetahuan sosial. Pada kejadian ini berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia dan Sumpah Pemuda.
Karena pada kejadian-kejadian kemerdekaan dan Sumpah Pemuda terdapat perjuangan dalam membangun Indonesia yang bersatu walau terdapat banyak keberagaman. Kejadian di desa tersebut telah mencontohkan kesatuan dalam keberagaman. Artinya di desa tersebut telah melanjutkan perjuangan para pahlawan yang berusaha untuk mempersatukan Indonesia walaupun terdapat keberagaman yang sangat beraneka ragaman. Terima kasih bro. Sekarang saya akan memberitahukan kalian syarat-syarat yang membuat kegiatan tersebut termasuk kebinekaan. Tuhan memang mentakdirkan kita harus berbeda-beda, tapi Tuhan menitipkan satu pesan, yaitu kasih Allah yang mempertemukan kita semua di Indonesia. Semua harus memiliki agama dan tidak diizinkan masyarakat berbuat kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Jika pola-pola perdamaian tidak disosialisasikan terus-menerus, beliau khawatir kita memperlakukan orang lain atau menilai orang lain berdasarkan agamanya, sukunya, dan asalnya. Maka dari itu, setiap kitab suci mengajarkan bahwa manusia hidup dalam takut akan Tuhan. Apa saja sih faktor yang menghambat kebinekaan nasional? Yaitu 1. Kurangnya rasa menghargai kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurang toleransi antar golongan. 3. Kesadaran terhadap ancaman luar yang rendah. Dan 4. Ketidakpuasan atas ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. So, the point is that we as citizens of the Indonesian nation must be maintain international unity and tolerance between religious communities for the prosperity of the country and also our own prosperity. Sudah tidak terasa di bagian akhir. Ayo guys, kita ini generasi muda, jadi kita harus mengikuti prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup kita. Ayo kita dukung kehidupan tanpa rasisme. Dengan begitu konflik yang terjadi akan berkurang secara besar-besaran. Kami, para pemuda Indonesia, mengikuti prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kami. Oh ya guys, jangan lupa like dan subscribe ya guys.